udah ya, saya setting di SIM ya, yang tak buat nilai kuis ya. Ya Bu, sudah. Takut saya lupa. Iya, yang belum kemarin. Kalau yang sudah kan nggak masalah, yang belum ya. Nah, untuk tugas UTS-nya, itu membuat web dinamis dengan menggunakan PHP. Ini tugasnya PHP-nya, tugasnya itu yang pertama harus ada form login-nya multi-user. Multi-user itu gimana? Jadi multi-user itu, kalau multi-user nggak bisa ya, karena harus pakai database. Nggak usah multi-user, nggak apa-apa. Mau saya kan multi-user ya, jadi sebenarnya bisa sih, bisa. Tapi jadi banyak, istilahnya itu nggak bisa lebih praktis gitu loh. Tapi kalau pakai database itu akan lebih praktis. Misalkan gini, multi user itu usernya itu ada 3, admin, penjual, dan pembeli ya. Kalau penjual itu misalkan ininya apa, tampilannya kayak apa. Kalau pembeli tampilannya seperti apa, ya, paham ya? Atau bukan aplikasi e-commerce. Misalkan kamu mau membuat aplikasi berita itu loh, kayak Jawa Post ataupun kompas.com. Nah, itu kamu buat, misalkan usernya kamu buat user admin, sebenarnya juga tidak terlalu dinamis ya, semi dinamis ya, karena masih tidak terkoneksi dengan database gitu loh ya. Jadi istilahnya kalau mau mengedit ataupun menambah ataupun menghapus itu harus lewat form codingnya gitu loh. Nah, maksud saya, ngerti nggak maksud saya? Ngerti? Halo? Enggak, Bu. Kurang paham. Bu. Ini. Kenapa? Ya, loginnya itu multi user, tapi sepertinya ya, aku nggak ngerti cara nih membesarkan volumenya nih pakai laptop. Ya apa ya, karena kalau kamu ngomong nggak kedengar. Ini sih volume ini soalnya ya sudah, gini aja. Kalau multi user itu pastinya membutuhkan database ya, sedangkan kita kan belum sampai sana ya, Jadi gini aja, membuat apa namanya, web yang dinamis ya, tapi juga itu harus ada loginnya dulu ya. Misalkan loginnya apa, pokoknya kamu buat sebagus mungkin. Misalkan gini, saya pernah nih buat nih tanpa database itu, tapi ini membuatnya tuh manual, ngerti nggak? Maksudnya tuh gini, misalkan kamu mau buat kayak kemarin kan kamu buat ini apa, kwitansi ya. Nah, kwitansi itu kamu misalkan mau kamu cetak, nah cetak di convert ke .pdf itu bisa, tapi kamu mengatur sendiri PDF-nya itu nanti, gitu loh. Atau terserah, nanti semakin kalian itu bagus webnya ya, maka nilainya akan semakin bagus. Tidak apa itu namanya, tidak begitu-begitu aja. Dan yang penting dalam web itu ada unsur
formnya dan ada unsur untuk tipe data yang kemarin sudah saya jelaskan, tipe data string ataupun tipe data integer. Nggak tahu itu ide kalian seperti apa. Satu, ketika sudah selesai kamu membuat web dinamisnya itu, tolong kamu nggak langganan ya, kamu cari domain dan servernya gratis, upload di situ, nanti saya bisa ngecek dari sana. Paham ya? Jadi kan banyak toh, tapi bukan WordPress loh ya, bukan WordPress, bukan yang sudah jadi kita tinggal ngisi kontennya, enggak. Jadi kamu apa ini namanya? cari server yang gratis yang atau yang trial itu loh. Sama kamu bukan beli sih, kamu apa? Domain yang gratis itu kan banyak sih, domain-domainnya yang streamingan gratis drakor gitu kan, itu kan pakai domain gratis kan ya. Nah itu coba kamu cari di Google ya, banyak itu. Nah itu kamu taruh di situ. Kalau kamu nggak mau susah, nggak mau apa UTS-nya itu nggak terlalu ribet buat dari awal, kamu bisa melanjutkan yang dulu pernah saya suruh HTML itu loh. Yang apa harus ada gambarnya, kemudian ada menu, ada submenu. Nah, itu bisa kamu lanjutkan. Itu bisa kamu lanjutkan boleh. Jadi curi. Enggak. Jadi bisa kamu lanjutkan tapi lebih dinamis ya. Tapi lebih dinamis ya. Namanya langsung ya. Terus apa namanya itu? Itu bisa kamu lanjutkan dengan lebih dinamis atau bisa kamu sisipkan beberapa coding-codingan PHP di situ. Terus tapi ya itu ya, jadi ada unsur gambar, ada unsur apapun yang sudah pernah saya ajarkan, itu kalau bisa di web dinamisnya itu kamu sertakan di situ. Setelah itu di-upload di server yang gratisan itu beserta dengan beli domainnya. Kemudian kamu kumpulkan itu hanya ini aja, apa alamat domainnya aja. Nanti saya tinggal mengaksesnya ya. Di mengakses untuk bisa ini tetap pakai ini ya, pakai login ya. Jadi login dulu. Kamu nanti kasih tahu saya usernya apa, kemudian passwordnya apa, nanti saya bisa masuk, terus ada menu-menu apa di situ yang punya kamu, yang apa, yang sudah semi dinamis. Apakah ada formnya? Formnya jangan pakai form Google Form terus kamu masukkan ke ini loh ya, ke webnya, enggak, tapi form kamu buat sendiri sebagus mungkin. Setelah kamu pengen buat web sekolah, atau kamu mau buat web berita, atau kamu mau buat web e-commerce, itu terserah kalian. Tapi harus bertema ya, harus ada temanya. Jangan hanya ini gini-gini, enggak. Tapi harus ada temanya. Untuk source codingnya nanti kan bisa dilihat. Enggak usah kamu screenshot, enggak apa-apa, nanti kan bisa dilihat dari web kamu, nanti saya bisa lihat itu. Itu benar kamu pakai PHP atau hanya HTML saja kan bisa terlihat. Satu. Kemudian yang kedua, bukan hanya PHP ya, ada unsur PHP-nya, ada unsur HTML, dan ada unsur CSS-nya. Ada unsur upload gambarnya, background-nya, tabelnya, semua harus berunsur apa yang sudah saya jelaskan dari awal sampai dengan sebelum UTS ini harus ada dalam web dinamis tersebut. Ya. Dari sini ada yang tanyakan? Sebenarnya bisa sih pakai multi user. Pakai multi user itu bisa pakai kondisional. Ya. Pakai kondisi. PHP yang kondisi. Jika nama dan alamat jika nama dan passwordnya sama dengan ini dan ini, maka larinya ke web ini. Oh ya, pakai multi user aja bisa kok. Jika else ini dan ini, maka
larinya ke link yang ini. Paham maksud saya? Misalkan jika variabel namanya yang dimasukkan di dalam teks loginnya itu misalkan Nurul, passwordnya 123, maka dia langsung ngelink ke halaman utama 1 misalkan. Jika tidak, else kan berarti ya. Else, kemudian variabel nama sama dengan Hamida, passwordnya 5678, maka dia harus ngelink ke sini. Oke, pakai multi user aja. Jadi multi usernya bisa, misalkan itu kalau sekolah ya, kalau sekolah kan berarti usernya kan ada admin, ada guru, ada siswa. Kalau siswa berarti kayak kalian mahasiswa bisa hanya melihat nilai, kemudian lihat rekapan absen dan lain itu terserah kalian. Pokoknya kreatif mungkin ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Cuman kan karena tidak berdatabase ya, jadi agak lebih banyak halaman-halaman PHP-nya. Itu aja yang membedakan nanti. Ada yang tanyakan dari sini? Bu, apakah ada contoh webnya, Bu? Apakah ada contoh webnya? Contoh web itu banyak. Di ini saya nggak buat. Cuman contoh web itu kan banyak. Kayak web sekolah. Misalkan, saya punya. Ini punya pondok saya ya. Bentar ya. Tapi ini saya pakai WordPress sih. Cuman karena untuk pakai yang simpel sih. Tapi maaf Bu, itu boleh tanya nggak Bu? Kenapa? Boleh tanya nggak Bu? Itu kan due date-nya kan sebelum UTS pemrograman web aplikasi ya Bu ya? Kenapa? Due date-nya itu sebelum UTS-nya pemrograman web aplikasi ya Bu ya? Batas Kamu waktunya. bisa tulis di chat aja nggak? Oke, saya tanya. Saya nggak dengar ini, ya. nggak tahu volume nggak seberapa dengar. Tolong kamu ini ya lewat Ya, Bu, ya. lewat chat aja ya. Saya tak lihatkan contohnya ya. Cuman ini contohnya ini kan saya pakai WordPress ya. Jadi kalau WordPress kan tinggal ngisi konten. Saya tak share dulu. Sambil tadi yang nanya coba diketik. Yang nanya diketik aja ya. Tidak bisa terlihat. Nah ini. Tapi ini kan saya nggak pakai ini ya, nggak pakai login ya. Tapi ini. Nah, di sini ada formulir pendaftaran. Kalau ini kan saya buat yang simple, jadi males buat ngoding dari awal. Jadi kalau ada WordPress ya saya gunakan sebaik-baiknya. Untuk formulir pendaftaran ini saya linkkan ke Google Form gitu. Kemudian misalkan ini ada kontak, ada sejarah, ada apa, misalkan kamu buat di sini. Atau kamu melanjutkan apa yang sudah kamu garap kemarin loh, yang tugas dari saya yang HTML itu bisa dilanjutkan. Bu, maaf untuk duit apa? Due date-nya itu apa saat UTS? Enggak, saya kasih waktu seminggu. Jadi pada saat UTS itu adalah awal pengumpulan, akhir pengumpulan seminggu setelah UTS. Ya. Bisa jadi nanti saya suruh kalian presentasi satu-satu ya. Untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Oke, ada yang tanyakan lagi? Monggo yang lain. Nanti kalau sudah saya tutup kelasnya pada tanya semua. Lah itu saya pusing. Ayo, mau saya buka pertanyaan. Jadi sudah paham ya konten-konten apa yang harus kalian kerjakan. Waktu UTS tidak ada pengumpulan. Cuman itu tadi soalnya saya upload dan dikumpulkan seminggu setelahnya. Hanya absen ya berarti ya. Absen aja, seminggu baru dikumpulkan. Setelah ini nanti setelah pasca UTS kan nanti kita masuk
ke database ini ya, PHP with database ya. Jadi nanti itu bisa berkelanjutan loh. Jadi apa yang kamu kerjakan di UTS itu nanti bisa berkelanjutan untuk UAS besok. Ya. Dikumpulkannya dalam bentuk PDF. Kan tadi saya sudah bilang. Tolong kamu tulis ya alamat webnya, web gratisnya. Kamu kan tak suruh upload toh di server gratisan ya. Kamu cari di Google. Server gratisan, kamu cari domain juga. Ini Bu, alamat domainnya. Ini untuk multi usernya, yang satu namanya ini, passwordnya ini, yang nomor 2 namanya ini, passwordnya ini, gitu ya. Itu aja dikumpulkan. Tapi saya kan lebih ke demonstrasi ya nanti ya. Jadi nanti setelah kamu mengumpulkan alamat domain kamu, saya cek minggu depan kita bahas bareng atau saya panggil satu-satu secara random untuk menjelaskan. Ya. Dari sini ada yang tanya lagi? Sudah? Sudah ya? Halo? Halo, halo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bukan. Mengumpulkannya ya di UTS itu kayak biasanya kalau kamu UTS itu loh. Kan beda toh sama tugas. Kumpul noe nanti di UTS. Jadi nanti saya setting dulu di submenu UTS. Setelah saya setting di submenu UTS, kamu baru bisa mengupload. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya domain. Iya, usernya itu multi user. Usernya multi user. Paham ya? Usernya nggak harus satu. Tidak boleh satu. Bukan nggak harus. Tidak boleh satu. Minimal 2 lah. Ya, kamu buat multi user, misalkan user ini mengarah ke sini, user ini mengilingnya ke sini. Kemudian file PHP kamu, satu folder itu kamu upload di server gratis beserta dengan domain gratisnya. Server gratis biasanya kan ada tuh server-server yang trial itu. Lah kan saya kan biasanya trialnya itu 1 bulan. Lah kan saya nggak ngecek sampai 1 bulan, 1 minggu sudah saya cek kan punya kalian. Jadi 1 bulan sudah hangus, artinya 1 bulan sudah tidak bisa terakses domain kamu di server itu. Udah ya, web hostnya terserah saya nggak batasi. Pokoknya jangan itu tadi loh, jangan pakai WordPress, pakai yang ngupload file secara langsung itu loh. Ya. Jadi file kamu terupload kalau WordPress, kayak WordPress, Blogspot, atau Odoo ya. Itu kan kita enak toh, tinggal ngisi pengen upload ya sudah milih. Tanpa ngoding kan kalau itu ya. Kalau WordPress itu kan tanpa ngoding. Jangan itu ya. Kalau ada yang pakai itu ya saya tidak bisa memberikan nilai bagus ataupun yang sedang bagus, yang tengah, tapi ya bisa saja nilainya akan paling tidak bagus. Karena saya mau bertanya, Bu. Ya. Itu kalau nanya di chat. Oh ya, mohon. Bentar ya.
Bentar. Dikumpulkan. Enggak krut, Mas, enggak krut. Kalau krut kan krut tanpa database itu apa bisa ya? Enggak sampai ke krut. Enggak sampai krut ya. Pokoknya itu tadi. Apa yang sudah saya jelaskan dari apa namanya? Yang sudah apa? Materi yang sudah kamu dapat selama sebelum UTS itu ada semua, konten-konten itu ada semua di web kamu. Cuman saya tadi minta usernya itu multi user ya. Oke, sudah. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya akhiri ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.